Hai, selamat datang di video inspirasi bersama Haji Sugar. Hai, selamat pagi G Sugar dan teman-teman semuanya. Kali ini saya Grace Day akan mengajak G Sugar dan teman-teman berkunjung ke salah satu butik yang ada di kota Jayapura. Yuk mari. Hai kota Jayapura, hai G Sugar dan teman-teman semuanya. Kali ini kita akan pergi menuju ketinggian Pasir 2 Kota Jayapura. Ya, kita akan mengunjungi salah satu butik Papua yang berada di Kota Jayapura. Ini dia Butik Perempuan Papua yang beralamat di Jalan Pasifik Indah nomor 3 Pasir 2 Jayapura, Papua. Saat memasuki butik Perempuan Papua ini, kita akan langsung disambut dengan berbagai kerajinan tangan khas Papua seperti tas noken. Jangan lupa dan inilah dia sosok wanita Papua hebat, pemilik butik Perempuan Papua, Kakak Rita Yauvivi, yang biasa disapa dengan Kakak Rita. Nah kakak, kita akan bincang-bincang sebentar tentang kakak punya butik Perempuan Papua ini. Kira-kira kakak mulai bangun butik Perempuan Papua ini sejak kapan? Pas selesai kuliah itu memang saya sudah masih di bangku kuliah itu saya sudah memang bercita-cita ingin berwirausaha. Kemudian yaitu tahun 2006 saya selesai kuliah, 2007 saya mulai berdagang kecil-kecilan barang-barang kios begitu. Wah, jadi memang cita-cita ini dari kuliah akhirnya menjadi nyata sampai sekarang ya. Luar biasa, cita-cita yang menjadi kenyataan. Kakak, terus yang berikutnya yang saya mau tanya sama Kakak Rita ini, kira-kira yang menginspirasikan kakak untuk mendirikan butik toko Perempuan Papua sendiri itu apa? Saya sebenarnya apapun yang saya lakukan, yang menjadi inspirasi pertama itu apa sebenarnya yang menjadi kendala di masyarakat umumnya, masyarakat Papua. Kendala itu yang membuat saya berinspirasi untuk terjun ke situ. Hanya bukan untuk saya sebenarnya bukan dibilang pebisnis juga, bukan. Saya sebenarnya ingin memberi motivasi kepada yang lain bahwa ini dunia-dunia ini bisa kalian terjun yang masih kosong begitu. Kenapa semua harus pada lari ke pegawai negeri? Sementara kita ini sumber daya alamnya begitu melimpah, tinggal kita kreatif sedikit saja udah jadi uang begitu. Benar ya. Dan salah satunya itu mendirikan butik toko Perempuan Papua ini dengan berbagai aksesoris dan juga batik yang teman-teman dan G Sugar bisa lihat. Salah satunya yang terkenal di sini yaitu batik wari ya. Nah, kakak bisa kasih tahu sedikit arti dari wari itu sendiri atau berasal dari manakah bahasa wari itu? Wari sebenarnya itu berasal dari bahasa saya sendiri. Saya angkat motif ini, pertama saya angkat dari budaya yang ada di kampung saya. Kenapa harus dari kampung saya? Karena saya rasa banyak yang belum mengenal motif-motif yang ada di 250 suku yang ada di Papua ini. Luar biasa. Kita masing-masing punya tanggung jawab untuk memperkenalkan itu. Setiap suku mempunyai tanggung jawab untuk memperkenalkan itu. Kemudian saya sendiri asalnya dari Ormu. Ormu itu banyak suku juga. Saya termasuk di dalam suku Yowari yang ada 4 suku di dalam suku Yowari itu. Motif yang saya angkat motif wari ini ya dari suku itu, suku Yowari itu. G Sugar dari Nelaria salah satu motif batik wari yang artinya hidup dalam bahasa Ormo. Oh ya G Sugar, tahukah kamu? Kalau di butik Perempuan Papua ini, Kakak Rita bersama suamilah yang menjahit berbagai model baju, kemeja, rok, dan lainnya. Di butik Perempuan Papua ini juga menerima pemesanan pembuatan baju batik.
Dan ada juga baju kulit kayu yang dapat disewakan. Oke kakak, berikutnya yang saya mau tanya lagi nih, dan mungkin teman-teman serta G-Sugar juga mau tahu kira-kira suka dan dukanya dalam membangun butik perempuan Papua ini. Kan pasti ada masalah yang dihadapi, terus kesenangannya juga apa, kira-kira itu apa kakak? Suka duka sangat banyak sih, tetapi kita sebagai orang yang mencita-citakan sesuatu untuk terwujud, jangan kita ambil dukanya itu sebagai suatu penghambat, tetapi sesuatu yang harus menjadi motivasi bagi kita untuk terus melangkah maju. Kadang orang berpikir usaha di rumah itu tidak ada hambatan, biasa-biasa saja. Banyak yang berpikiran begitu. Karena di rumah Karena di rumah. Ternyata tidak begitu. Di rumah juga ada hambatan yang luar biasa yang kita harus sikapi dengan bijak. Hambatan-hambatan itu bisa dari dalam keluarga, bisa juga dari saudara-saudara sekitar, atau misalnya kita kendala terbesar kenapa Papua itu tidak bisa maju dengan cepat. Satu kendala yang sangat besar, misalnya saya angkat batik Papua ini khusus dari suku saya, itu suatu tantangan juga selalu datang. Nanti kan dibilang kenapa angkat motif itu kan hanya untuk di dalam kampung, kenapa harus diapakan keluar terus. Padahal kan ini sejarah yang harus berlanjut terus menerus, harus diceritakan, diangkat begitu. Bukan berarti kita angkat terus nilai dari sejarah itu jatuh, bukan begitu. Nilai dari sejarah itu jatuh ketika kita tidak mempublikasikan atau memperkenalkan kepada generasi-generasi yang baru, sehingga nilai itu akan terkubur dengan orang-orang yang memegang sejarah itu. Ketika mereka meninggal, sejarah itu juga ikut terkubur, begitu. Akhirnya yang sekarang kita lihat itu terjadi simpang siur cerita-cerita sejarah yang tidak jelas, karena konsep masa lalu kita begitu, tidak perlu untuk dipublikasikan. Akhirnya menjadi suatu kendala yang besar bagi generasi sekarang yang tidak tahu lagi sejarahnya bagaimana, batas-batasnya bagaimana, semuanya serba kabur. Gitu. Karena mungkin tidak dilestarikan dan yang mengetahui sejarahnya membawa pergi sejarahnya begitu. Jadi sejarah itu ikut terkubur bersama orang-orang yang memegang sejarah itu karena tidak dipublikasikan. Benar sekali. Nah itu mungkin salah satu dukanya, sehingga kakak menjadikan itu motivasi dengan mengadakan batik-batik yang ada ini ya. Saya fokusnya mau angkat motif-motif begitu banyak motif dari suku saya, tetapi baru satu motif wari ini saya menghadapi tantangan yang begitu luar biasa dari suku. Akhirnya saya berpikir lagi, oke lah, kalau memang itu menjadi tantangan bukan berarti saya mundur. Saya di Papua ini ada banyak hal keseharian kita yang bisa kita angkat jadi motif. Yang bisa kita angkat jadi motif. Jadi kalau ini menjadi kendala, oke lah, biar sampai di situ. Kita angkat lagi keseharian kita yang harus dunia luar tahu. Oh, kalau memang dia berkebun pakai noken, oke, kita angkat noken itu, buatlah di dalam motif. Atau kalau sagu, banyak sekali motif-motif yang bisa diangkat. Sisir bambu, tomako batu, semua itu kan budaya kita yang bisa kita ceritakan lewat motif-motif itu. Ketika orang pakai kan tahu, ternyata ciri khas mereka ini. Orang-orang di luar kan tidak tahu. Ketika kita tuangkan itu dalam kain, akhirnya ketika jadi baju orang pakai, orang tahu itu apa ciri khas mereka di sana begitu. Jadi tidak hanya burung cendrawasih, karena batik itu sering sekali dikenal dengan burung cendrawasih, tifa, tetapi ada motif-motif lain. Banyak motif yang bisa diangkat. G-Sugar belajar dari Kakak Rita Yofifi di butik perempuan Papua yang menjadikan masalah sebagai motivasi untuk sukses. Berani memperkenalkan batik wari sebagai salah satu ukiran batik Papua. Walaupun sempat mendapat penolakan, Kakak Rita tetap maju dengan berbagai ide kreatif dan inovasinya. Dalam
karya-karya yang kakak sudah buat seperti baju batik yang kakak buat dan aksesoris yang kakak buat ini, kira-kira barang yang sangat kakak rekomendasikan untuk teman-teman atau G-Sugar mereka datang, misalnya mereka harus punya barang itu. Kalau dari butik toko perempuan Papua ini apa? Kalau dari butik ini kebetulan saya lebih fokus ke batik-batiknya. Kemudian di sini sebenarnya kami kelompok juga, ada beberapa masyarakat akar rumput yang menitipkan barang mereka di sini. Jadi saya sebenarnya kalau orang datang saya lebih cenderung orang beli apa yang dititipkan masyarakat akar rumput daripada punya saya. Oh, luar biasa sekali ya. Apa yang masyarakat dengan jeri lelah mereka menghasilkan dan dititip di sini untuk ketika orang berkunjung ke tempat ini melihat batik mereka bisa membeli. Artinya begini, saya berpikir ketika barang mereka laris, artinya itu suatu motivasi bagi mereka untuk menghasilkan lagi barang tersebut, berkarya lagi untuk hal yang lebih baik. Jadi ketika mereka lambat laris, itu kan membuat mereka jadi apa ya, down begitu untuk kenapa bekerja. Ini belum terjual? Iya, tapi mereka sendiri kadang mereka titip, saya bilang berdoa saja supaya barang-barang kalian juga ikut laris. Karena itulah, karena kita kan berjualan ini pasti ada kendala. Kadang yang menitip barang juga kalau jangan-jangan sudah dijual tapi uang tidak diserahkan begitu. Kecurigaan jalan terus, kecurigaan jalan terus. Luar biasa sekali. Nah itu dia. Jadi kalau kalian datang main-main ke sini jangan lupa juga cek hasil karya atau kerajinan tangan yang lain juga dari masyarakat akar rumput. Nah mungkin kakak bisa jelaskan sendiri apa itu masyarakat akar rumput ya, karena mungkin G-Sugar dan teman-teman juga belum tahu kan ini apa kira-kira. Masyarakat akar rumput itu masyarakat terbawa dari suatu pemerintahan. Mengapa disebut akar rumput? Kalau dibilang akar pohon dan akar rumputlah yang paling terlemah. Kita pegang rumput kita cabut langsung tercabut. Akar pohon belum tentu kita cabut dengan tangan begini kan, karena akarnya sangat kuat. Biasa akar rumput itu istilah yang diberikan kepada masyarakat-masyarakat bawah yang ada program-program pemerintah yang tidak tersentuh langsung kepada mereka. Itulah fokus saya untuk melihat ke situ, masyarakat-masyarakat ini yang belum tersentuh oleh program-program pemerintah. Begitu banyak kita sebagai warga negara, kita juga kan punya andil kontribusi kita kepada negara, kepada daerah di mana kita tinggal. Salah satu bentuk kontribusi saya yaitu saya lebih cenderung kepada masyarakat akar rumput di Papua ini yang ketika mereka mau jualan, mereka bingung di mana tempat mereka mau taruh jualan mereka. Kebetulan saya punya butik yang saya ada buat batik, banyak pengunjung, oke lah kalian titip barang kalian di sini, saya bantu untuk jualkan tanpa saya memotong hasil sepeser pun. Biasa sekali. Berarti ini Mama menjadikan wadah bagi masyarakat akar rumput untuk menitipkan barang mereka tanpa dipotong sama sekali. Jadi mari kamu datang dan kunjungi butik perempuan Papua yang beralamat di mana, Kakak? Jalan Pasifik Indah 3, Pasir 2. Kita patokannya kalau dari Pasir 2 kita naik pangkalan ojek, jalan utama menuju ke Angkasa. Posisi butik saya di pinggir jalan. Kemudian kalau dari Angkasa kita datang dari Dok 5 kita putar Angkasa, kita turun kompleks perumahan Pemda, tapi kita akan melewati Kafe Payung, Kaita Cafe, baru tiba di butik perempuan Papua. Nah, jangan lupa G-Sugar, alamat butik perempuan Papua di Jalan Pasifik Indah nomor 3, Pasir 2, Jayapura, Papua. Dan yang terakhir G-Sugar, mari kita dengarkan motivasi dari pemilik butik perempuan Papua, Kakak Rita Yovivi. Untuk semua yang baru memulai bisnis usaha atau yang sedang menekuni dunia bisnis. Motivasi saya yang saya mau sarankan buat anak-anak muda di Papua. Papua ini kaya, segala sesuatu sudah Tuhan ciptakan. Kita sebenarnya ini mau dibilang negeri Kanaan yang dijanjikan, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Susu dan madu itu kita sendiri yang mengambilnya. Bagaimana cara kita mengambilnya? Itulah kita perlu inovasi kreatif kita bagaimana untuk
mengangkat budaya-budaya kita, mengangkat segala sesuatu sumber daya alam kita untuk kita kembangkan, dan itu meningkatkan nilai ekonomi kita, sehingga rakyat Papua tidak disebut rakyat yang terbelakang, tetapi disebut suatu rakyat yang maju yang bisa diperhitungkan di Indonesia. Itu saja motivasi saya bagi para anak-anak muda Papua. Oke G-Sugar dan teman-teman, itulah dia kunjungan kita serta wawancara hari ini di Butik Perempuan Papua bersama dengan Rita Yofifi, pemilik Batik Wari atau Butik Perempuan Papua, lebih dikenal di Facebook. Nah, benar sekali. Dan terakhir ini dia blazer baru yang saya bawa pulang dari Butik Perempuan Papua. Dadah semuanya, sampai jumpa lagi.